Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ainur Rolia dari kelas 3A Program Studi Pendidikan Agama Islam, mahasiswi STI Miftahul Huda Subang. Saya di sini akan menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam yang berjudul Bagaimana Cara Penegakan Hukum Paling Efektif dengan dosen pengampu Bapak Dr. Adudin Alijaya. Menurut Prof. Suparji Ahmad, penegakan hukum harus dilakukan secara efektif dan ekonomis. Hal ini berarti bahwa pembuat kebijakan dan lembaga peradilan harus berpikir secara efektif dan ekonomis dalam upaya penegakan hukum. Suparji Ahmad juga menyoroti fenomena tebang pilih dalam penegakan hukum yang masih terjadi di Indonesia dan menyatakan bahwa penegakan hukum harus transparan, akuntabel, berkualitas, serta memihak pada kebenaran dan keadilan masyarakat. Ia juga menyarankan agar penegakan hukum dilakukan dengan memperhatikan aspek ekonomi agar negara tidak memiliki beban keuangan yang berlebihan. Hal ini harus menjadi kesadaran bagi para penegak hukum, bukan sekedar menjalankan tugas dan kewenangan tanpa memperhatikan beban keuangan negara. Selain itu, para pembentuk kebijakan juga harus berpikir secara efektif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, agar hukum yang dibuat dapat efektif dan efisien, serta tidak menambah beban keuangan negara. Positifnya dari penegakan hukum yang efektif, 1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan negara. 2. Mendorong terciptanya keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. 3. Terjadinya tindakan kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya. 4. Meningkatkan kualitas investasi dan bisnis di suatu negara karena adanya kepastian hukum. 5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena adanya kesadaran akan pentingnya hukum dan aturan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Negatifnya, 1. Penegakan hukum yang berlebihan atau tidak proporsional dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan sipil. 2. Penegakan hukum yang terlalu keras dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem perdagangan dan meningkatkan tingkat kriminalitas. 3. Biaya penegakan hukum yang tinggi dapat membebani anggaran negara dan mengurangi sumber daya yang tersedia untuk program-program sosial dan pembangunan. Namun, perlu dicatat bahwa penegakan hukum yang efektif juga memiliki banyak manfaat, seperti meningkatkan keamanan dan perdamaian masyarakat, mendorong kepatuhan terhadap hukum, dan memperkuat kepercayaan masyarakat sistem peradilan. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara penegakan hukum yang efektif dan perlindungan hak asasi manusia serta kebebasan sipil. Kesimpulannya, menurut saya penegakan hukum yang baik dan efektif menjadi sangat penting dalam menjaga keamanan dan keadilan di suatu negara. Meskipun penegakan hukum memiliki beberapa kekurangan dan tantangan, namun kita dapat memperbaikinya dengan upaya yang tepat dan terukur. Sebagai warga negara yang baik, kita juga memiliki tanggung jawab untuk turut memperbaiki sistem penegakan hukum di negara kita. Salah satu caranya adalah dengan mematuhi setiap aturan dan prinsip hukum yang berlaku, serta menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Dalam pandangan keadilan yang ada pada hukum nasional bangsa Indonesia, dititik beratkan pada dasar negara yaitu Pancasila, di mana sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan merupakan sebuah perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.
Salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang sejarah adalah tentang keadilan. Karena sejatinya masyarakat yang adil adalah di mana hukum dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Karena di mana interaksi antara manusia sangat kuat, terjadi kemungkinan untuk tidak berlaku adil. Karena sesuatu yang tidak dapat disangka bahwa adanya hubungan antara hak dan keadilan. Untuk menegakkan keadilan perlu adanya hukum yang bebas dari unsur-unsur negatif dan begitu pun sebaliknya. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.